Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Kalau kita lihat pada undang-undang kepailitan yang lama peninggalan Belanda, sebenarnya Indonesia itu udah punya undang-undang kepailitan sejak lama, sejak tahun 1906 malah, ya kan, peninggalan Belanda. Tapi di sana dikatakan bahwa yang dikategorikan sebagai debitur yang bisa dinyatakan pailit, dia harus berada dalam keadaan berhenti membayar. Nah, berhenti membayar ini diterjemahkan secara akuntansi pada keadaan di mana debitur sudah insolvent. Nah, sementara kalau insolvent, itu gambar umumnya adalah bahwa secara akuntansi, harta debitur itu telah lebih kecil daripada kewajibannya. Nah, kalau kita lihat, pengertian dari untuk insolvency test ini juga, ini bisa membuat keadaan menjadi tidak pasti. Kenapa? Karena dalam proses untuk menghadirkan bukti di pengadilan, untuk membuktikan bahwa seorang debitur itu berada dalam keadaan insolvent atau tidak, jika ukuran insolvent adalah harta lebih kecil daripada kewajibannya, itu hanya memungkinkan untuk dibuktikan melalui laporan keuangan. Sementara kalau kita lihat majority aktivitas bisnis itu tidak saling memegang laporan keuangan masing-masing, dan laporan keuangan perusahaan tertutup itu bersifat rahasia, yang tidak bisa sebegitu saja digunakan. Nah, Indonesia tidak secara baik merefleksikan counter evidence. Artinya, kalau saya atau kalau si kreditur mengajukan permohonan pailit, lalu kemudian dia diwajibkan untuk membuktikan bahwa debitur tadi secara akuntansi sudah insolvent, ya kan? Dan dia tidak memiliki laporan keuangan debitur yang dimohonkan pailit, maka hukum atau hukum acara akan menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang counter evidence, ketika kreditur itu tidak mengajukan atau dapat mengajukan laporan keuangan debitur yang dimohonkannya pailit, majelis hakim bisa menanya kepada debitur apakah dia berada dalam keadaan solvent atau tidak solvent, dan kalau debitur menjawab, maka dia akan terikat untuk menghadirkan laporan keuangan. Tapi sifat pasif dari pengadilan Indonesia itu tidak melakukan hal yang demikian. Dia hanya meletakkan kepada kewajiban dari kreditur untuk membuktikan sebagai beban pembuktian 1163 ayat. Nah, keadaan seperti ini membuat memang insolvency test itu bukan menjadi satu cara untuk menentukan apakah pailit atau tidak pailit seorang debitur. Andai pun mungkin, katakanlah, si krediturnya mampu mendapatkan laporan keuangan. Katakanlah ketika mereka berbisnis itu, mereka saling memberikan laporan keuangan terkini, harus terkini, nggak bisa laporan keuangan 2 tahun yang lalu, kan, gitu kan? Harus terkini. Lalu dia bisa buktikan bahwa debitur telah hartanya berada lebih kecil dalam kewajibannya. Secara akuntansi, walaupun hartanya lebih kecil daripada utangnya, itu belum tentu dia dikategorikan secara teori langsung insolvent. Misalnya kalau debitur tadi punya current receivables, tagihan lancar gitu. Nah, kalau kita masuk pada definisi tagihan lancar ini, wah, ini menjadi perdebatan baru lagi. Sehingga kalau kita masuk kepada teori insolvensi, maka akan terjadi pergeseran dalam proses pembuktian di pengadilan. Yang seharusnya dasarnya adalah kepastian hukum utang harus dibayar, berubah menjadi kepastian hukum bagaimana secara teori apakah debitur itu solvent dan tidak solvent. Dan keberadaan para ahli juga akan bertambah. Ya kan, dalam proses permohonan pailit itu akan dipenuhi oleh para ahli akuntansi untuk berdebat tentang insolvent atau tidak solventnya, padahal esensi utama adalah utang harus dibayar. Maka itu dasarnya kenapa kepailitan Indonesia itu harus berubah. Tidak dari insolvency test menjadi presumption. Jadi presumption of insolvency itu adalah satu prinsip yang melatar belakangi penekanan kepada prinsip utang harus dibayar. Artinya apa? Kalau utang debitur itu terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dia harus melunasinya. Ya, kalau dia tidak melunasinya, maka dia akan dianggap insolvent, bukan dianggap pailit. Ya, kalau dia tidak melunasi, maka dia akan dianggap insolvent. Jadi presume insolvent. Jadi kalau dikatakan presume insolvent, yang pailit itu sebagai presume insolvent, berarti ketika seorang debitur dinyatakan pailit, dia belum insolvent. Dia belum insolvent. Itu alasannya ketika debitur dinyatakan pailit, dia memiliki hak untuk mengajukan usulan perdamaian, proposal perdamaian. Kalau proposal perdamaiannya disetujui dan dihomologasi, maka dia akan diberikan kesempatan untuk memenuhi perdamaian itu berdasarkan perjanjian yang disepakati.
Kalau dia nggak mengajukan proposal perdamaian, atau proposal perdamaian diajukannya ditolak, maka barulah dia dinyatakan insolvent. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.